Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada tanggal 26 Mei 2021 ini bertepatan dengan pertengahan bulan Syawal, itu nanti penampakannya bulan purnama. Alhamdulillah pada hari ini juga nih sudah diinformasikan bahwa akan terjadi gerhana bulan. Beberapa masjid nih sudah melakukan tes suara volume sound systemnya. Kemungkinan nanti ada sholat gerhana bulan atau sholat khusuf. Nah, nanti di titik ini saya akan melihat gerhana bulan ini di tengah persawahan desa, yang sawahnya cukup luas ya. Dan ini matahari sudah mulai terbenam di arah barat, nanti bulan di arah timur sana. Ini sayangnya ada awan ya, tapi entah nanti setelah maghrib awan ini menghilang jadi kelihatan atau tidak. Mudah-mudahan nanti kelihatan ya teman-teman gerhana bulannya. Dan ini gerhana bulannya total. Dan seperti saya bilang tadi ya, bertepatan dengan bulan purnama tanggal 14 atau 15 pertengahan bulan Hijriah. Ini bulan Syawal ini. Entah tanggal 14 atau tanggal 15 ini masuknya ini. Itu yang sebelah timur sana ya, yang saya tunjukin ini timur ini. Yang di sana itu matahari terbenam tuh barat. Nanti kita tunggu dulu ya. Di beberapa masjid sudah melaksanakan sholat khusuf teman-teman atau sholat gerhana. Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Jemaah sedang melaksanakan sholat gerhana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, selanjutnya ini sudah selesai sholat gerhananya. Selanjutnya kita memantau gerhana bulannya di titik yang tadi saya berhenti ya, sore tadi. Teman-teman, ternyata terhalang awan. Ini saya di posisi yang tadi ya, di sawah ini. Ini gelap sekali ya. Cuman tidak terlihat gerhananya teman-teman, terhalang awan ini. Coba kita tunggu aja nanti ya, karena berlangsung sekitaran 1 jam ini. Mudah-mudahan nanti awannya menghilang baru kelihatan nanti gerhananya. Alhamdulillah di masjid ini juga nih, Masjid Al-Islam ini sudah ada sholat gerhana juga. Suratnya ini panjang ini.
Cuma masalah ini bulannya belum kelihatan teman-teman nih. Masih terhalang dengan awan, awan mendung. Dan ini nggak cuman satu dua masjid ya, banyak masjid ini sudah melaksanakan sholat gerhana bulan. Oh. Jadi rukunya 2 kali ya. Ada jemaah yang datang terlambat. Iya pak. Terus mulai pak. Kedua. Baca ayat yang kedua ini pak. Tadi sudah ruku pertama. Iya pak. Tadi kan pengumumannya sebelum maghrib sudah kesini. Jadi ada jemaah yang terlambat datang teman-teman. Akhirnya beliau pulang. Jadi 2 kali baca Al-Fatihah dan baca surat yang panjang. Tadi rukunya sekali ya, lalu baca Al-Fatihah lagi, baca surat lagi. Nah jadi seperti itu ya sholat gerhana ya. Jadi harus disiapkan fisik yang agak kuat ini, karena sholatnya panjang, nggak seperti sholat Jumat biasa loh teman-teman, atau sholat Id ya. Sholatnya panjang ini. Ya kita ke tempat lain lagi, keliling. Dan selain sholat gerhana bulan itu ada khutbah juga ya, dari seorang khotib berceramah tentang kekuasaan Allah yang bisa membuat adanya gerhana bulan atau gerhana matahari. Alhamdulillah ini berjalan lancar nih saat ini di sebuah masjid juga. Jadi ada khutbahnya juga ya, mengingatkan akan kekuasaan Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran suratnya itu, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda orang yang berakal. Sebagaimana gerhana bulan juga terjadi itu karena kekuasaan Allah, dan membuktikan dengan hitungan tertentu muncul gerhana bulan itu, manusia bisa melakukan perhitungan kapan terjadinya. Dan ini membuktikan bahwa manusia itu mempunyai akal. Alhamdulillah berjalan dengan lancar teman-teman. Tinggal kita akan saksikan nanti nih gerhana bulannya ini belum muncul nih karena terhalang dengan awan ya. Mudah-mudahan nanti terlihat teman-teman ya. Saya usahakan di pinggir pantai saja sekalian. Teman-teman, setelah tadi kita berkeliling-keliling ya di area persawahan yang tempat spot tadi saya melihat gerhana tidak kelihatan, masih terhalang awan. Akhirnya saya ke wilayah laut saja nih, di sebuah pelabuhan atau dermaga ya, pelabuhan tempat kapal-kapal nelayan, biar lebih terlihat sempurna dan jarak pandangnya lebih luas. Ini teman-teman nih sudah kelihatan ya, awan sudah agak menghilang, menipis. Ini kelihatan nih bulannya nih, bulan gerhana bulannya nih, kita lihat ya.
Saya nggak pakai tripod ini. Ini bulannya sudah tertutup hampir sempurna. Jadi dulu teman-teman, mitos orang dulu ya, dikatakan bahwasanya gerhana bulan itu terjadi atau gerhana matahari terjadi karena bulan atau matahari itu ditelan oleh Batara Kala, raksasa. Lalu supaya bulan atau matahari itu keluar kembali, masyarakat memukul lesung. Lesung itu adalah tempat untuk menumbuk padi, teman-teman. Dipukul berkali-kali, rame-rame dipukul. Mereka menganggap ruh Batara Kala itu masuk ke sebuah lesung. Nah, setelah itu beberapa saat kemudian nanti lama-kelamaan bulan itu akan muncul kembali. Mereka punya pemahaman seperti itu. Jadi itu pemahaman tempo dulu ya. Mungkin di negara-negara lain ya ada juga pemahaman-pemahaman yang mengatakan bahwasanya bulan di mangsa apa gitu ya. Ya inilah kepercayaan manusia ketika teknologi masih belum belum sempurna ya. Nalar manusia masih mengikuti perasaan, jadi sebuah peristiwa yang melahirkan ketakjuban. Sebuah peristiwa melahirkan ketakjuban. Maka tanpa ada sebuah informasi yang menyeluruh, informasi yang masuk akal sesuai fitrah dan menenangkan hati, maka manusia itu akan melakukan akan memunculkan pemahaman-pemahaman tertentu. Entah dimakan Batara Kala misalkan, entah itu ya macam-macam ya, pemahaman tiap-tiap daerah dan negara. Alhamdulillah ya kita dibimbing oleh Allah, lewat Rasulullah SAW. Berupa apa? Ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana atau sholat khusuf. Dalam rangka apa? Nah, itu tadi mengingatkan akan kebesaran Allah dengan terjadinya gerhana matahari atau bulan tadi. Ya, sebagaimana Islam mengajarkan ya seperti itu ya, supaya tidak terjadi sebuah pengkultusan. Karena pengkultusan itu kalau dibiarkan begitu saja, lama-kelamaan akan diwariskan kepada anak cucu. Sementara ini kan peristiwa yang masih bisa dinalar, peristiwa gerhana bulan dan matahari. Dinalar seperti apa? Ini bulannya sudah mulai tertutup sempurna, teman-teman nih. Sedikit ya, coba tak berbesar lagi ya. Ini ada awan lagi tadi lewat nih. Peristiwa yang bisa dinalarnya maksudnya seperti apa? Jadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, jadi pancaran sinar matahari itu terkena bulan, lalu bulan itu bayangannya akan jatuh kepada bumi, terjadi penumbra ya, atau bayangannya itu jatuh ke bumi, itu terjadi gerhana matahari. Kalau gerhana bulan lain lagi, posisi matahari yang pertama itu ya menyinari alam semesta, lalu ada bumi ya kan, bumi, lalu garis edar bulan itu terhalang oleh bumi. Jadinya bulan itu yang harusnya memantulkan sinar matahari ternyata terhalang oleh bumi, teman-teman. Jadi apa? Bulan itu menjadi gelap. Jadi warnanya merah itu. Jadi alhamdulillah nih kita pas lagi bulan purnama, ketika
Ini ketika bas bulan purnama, seperti sebagaimana matahari baru terbit, dan ini juga nih kapal-kapal nelayan nih sedang sandar. Kenapa? Ya sebagaimana video-video sebelumnya ya teman-teman ya. Kalau nelayan itu melaut kan harus gelap total. Ketika dia menurunkan lampu untuk memancing ikan supaya berkerumun ya, lalu dijala, itu harus dalam keadaan gelap total. Jadi dia itu terpusat pada lampu yang diturunkan dari kapal. Lampunya itu lampu terapung di atas air laut ya, dan lampunya itu diterangi dengan cara listriknya itu dari genset gitu. Ini sekarang mereka nggak ngelaut nih, karena apa? Kalau terjadi bulan ya muncul, apalagi bulan purnama, itu nggak fokus. Ikan-ikan jadi melihat ada aktivitas nelayan di situ. Akhirnya mereka beristirahat untuk saat ini ya. Nah, ini bulannya sudah menghilang nih teman-teman. Apa tertutup awan atau tertutup mendung? Apa sudah sempurna ya? Ya jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau dahulu manusia itu menggunakan perasaannya atau wisdan ya, melihat sebuah perkara-perkara yang menakjubkan, maka muncullah pemahaman dimakan batara kala atau apalah. Lalu muncul pantangan-pantangan, kalau misalkan terjadi gerhana bulan, orang yang lagi hamil katanya nggak boleh keluar, nggak boleh ngeliat gerhana bulan, nah gitu. Atau nggak boleh nggak boleh masak makanan tertentu, nanti masakannya terkena racun katanya gitu. Itu pemahaman manusia zaman dulu. Cuman ketika nalar manusia makin menjalani kemajuan-kemajuan baru, ya kan, mendapatkan teknologi baru, ya ternyata jauh-jauh hari Allah sudah memberikan pemahaman bahwasanya ya seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan segala fenomena yang ada. Salah satunya gerhana bulan dan gerhana matahari. Jadi jauh-jauh sebelumnya itu Allah sudah memberikan berita akan terjadi hal seperti ini, ya kan? Alhamdulillah teman-teman nih kelihatan di laut nih gerhana bulannya ya, seperti ini nih. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, dengan kita menjalankan terikat dengan syariat Islam ya, terikat dengan hukum syara, ketika melihat fenomena seperti ini ya, kita sudah mendapatkan informasi bahwasanya kita harus melaksanakan salat gerhana. Karena apa? Ini sebagai tanda kekuasaan Allah. Kan ini semua tidak akan terjadi ya kalau bukan Allah yang menentukan dan menjadikan. Alhamdulillah teman-teman, sudah sampai sini dulu ya video saya nih. Kita bisa melihat nih gerhana bulannya nih, walaupun kamera saya nggak begitu mengejar ya. Mungkin teman-teman yang lain juga melihat juga nih. Ini di belahan bumi lain ya, atau di tempat lain nih. Ini tanggal 26 Mei 2021, masih di tengah pandemi corona ya. Sampai situ aja teman-teman ya. Kita terus ucapkan rasa syukur kepada Allah dan kita berdoa mudah-mudahan corona ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.